Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Badek yang ibu sayangi, ilmuwan ilmuwati SMP Badek yang ibu cintai, apa kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Setelah anak-anak mempelajari materi kemarin wujud zat, perubahan zat, perubahan fisika dan perubahan kimia, untuk kali ini anak-anak akan ibu ajak mempelajari tentang kerapatan zat. Sebelum ibu mulai anak-anak, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama, agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita baca basmalah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan yaitu sub pokok bahasan D tentang kerapatan zat. Nah, anak-anak, apabila kalian ada batu bata yang jatuh mengenai kaki kalian, apa yang dapat kalian rasakan? Tentu terasa sakit, bukan kakinya? Namun apabila ada air di dalam volume yang sama dengan ukuran batu tadi anak-anak tumpah mengenai kakimu, mengapa kakimu tidak terasa sakit? Coba pikirkan apa alasannya. Nah anak-anak, untuk menjawab pertanyaan di atas, kalian bisa menghubungkan kembali dengan keadaan partikel dalam zat padat dan partikel dalam zat cair. Nah, anak-anak pastinya ingat bukan, kalau batu bata itu termasuk zat apa? Ya, pastinya jawabannya zat padat, karena susunan partikelnya padat bukan? Kemudian kalau air yang tadi mengenai kaki kalian itu termasuk zat cair, sehingga partikelnya itu letaknya agak berjauhan anak-anak. Pada volume yang sama besar atau besar kotak yang sama, maka jika kalian menghitung jumlah partikel, akan ada lebih banyak partikel zat padat dibandingkan partikel zat cair dalam volume yang sama anak-anak, antara batu bata dan air yang tumpah tadi. Kenapa bisa lebih banyak? Karena partikel pada zat padat lebih rapat dibandingkan pada partikel yang cair anak-anak. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut kerapatan atau massa jenis. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan anak-anak, pengertian dari massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda anak-anak, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Anak-anak perhatikan, walaupun emas dan es sama-sama zat padat, namun ternyata keduanya memiliki kerapatan partikel yang berbeda anak-anak. Bahkan massa jenis setiap materi berbeda-beda, yang dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat. Massa jenis suatu zat yang sama tetap sama walaupun ukurannya berbeda. Nah anak-anak, marilah kita pelajari bagaimana cara menentukan massa jenis suatu benda. Misalnya ibu punya 4 benda yang berupa air, kaca, baja, dan besi.
keempat benda tersebut Ibu timbang anak-anak. Ibu letakkan di atas timbangan. Ternyata air itu beratnya misalnya 1,0 gram. Sedangkan kacanya 2,0 gram anak-anak. Lalu benda yang ketiga tadi apa? Baja ya, 7,7 gram. Sedangkan benda yang keempat, besi tadi, setelah Ibu timbang beratnya ada 7,9 gram anak-anak. Kalian pasti sudah mengetahui dong bagaimana materi yang paling rapat. Atau dengan kata lain, yang mana massa jenisnya yang paling tinggi. Nah, bandingkanlah 1 kg besi dengan 1 kg kapas anak-anak. Manakah yang lebih berat? Ya, pasti banyak orang terkecoh. Banyak orang yang salah dalam menjawab pertanyaan ini. Mereka pasti ada yang menjawab langsung jawab besi. Padahal anak-anak, apabila diperhatikan dengan teliti, besi dan kapas tadi kan sama-sama mempunyai berat 1 kg, bukan? Hanya saja akan dibutuhkan banyak sekali kapas agar dapat mencapai massa 1 kg untuk menyetarai berat dari besi tadi anak-anak. Sementara besi hanya dibutuhkan sedikit. Berarti dalam keterangan di sini diartikan bahwa terdapat perbedaan volume. Anak-anak yang Ibu sayangi, massa jenis suatu benda itu tergantung pada massa dan volume benda. Jenis adalah massa dari suatu materi yang volumenya 1 cm3. Namun tidak semua benda memiliki 1 cm3. Sehingga anak-anak, massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan anak-anak. Coba dibuka buku paketnya. Yang sudah punya buku, yang belum punya disimak keterangannya Buning ya. Tentang rumus massa jenis. Rumusnya bagaimana, Bu? Rho sama dengan M dibagi V. Perlu anak-anak ketahui, rho itu bentuknya, lambangnya mirip huruf P, nyaris sama dengan huruf R juga, tapi berbeda hurufnya nggih. Lalu rho atau massa jenis itu rho itu artinya massa jenis, sedangkan M itu adalah massa zat, lalu V itu adalah volume ya. Misalnya Ibu ada contoh kotak atau kubus anak-anak. Pada kubus itu mempunyai massa 120 gram. Anak-anak diminta untuk menghitung berapa massa jenisnya. Tetapi Ibu sampaikan di sini untuk panjangnya ada 6 cm dari kotak tadi. Dan tingginya 5 cm anak-anak. Nah, cara menghitung massa jenisnya bagaimana? Kalian ingat tadi rumus dari massa jenis, rho sama dengan M dibagi V anak-anak. Nah, yang sudah diketahui dimasukkan dalam rumus tadi. Apa saja yang sudah diketahui? Ya, massa zatnya, Bu. Berapa tadi anak-anak? Ya, tadi beratnya 120 gram. Ditulis, M-nya ditulis 120 gram. Lalu
Volumenya apakah sudah diketahui? Kita hitung dulu anak-anak. Dulu pelajaran di SD rumus dari volume kan sudah tahu kan? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi panjangnya berapa? Ya, panjangnya tadi 6 cm. Kemudian lebarnya berapa? Tadi 4 cm. Kemudian tingginya berapa? 5 cm. Dikalikan anak-anak, 6 cm dikali 4 cm dikalikan 5 cm, ketemulah untuk volumenya. Berapa? 120 cm. Apakah sudah ketemu Bu jawabannya? Belum anak-anak, itu kan baru mencari volume. Yang ditanyakan tadi adalah massa jenis. Masukkan ke rumus tadi. Massa zat sudah diketahui, volume sudah diketahui, tinggal menghitung. Kita coba anak-anak ya. Rho sama dengan M dibagi V. M-nya tadi berapa? M-nya 120 gram Bu. V-nya berapa? V-nya 120 cm Bu. Nah, tinggal menghitung. 120 gram dibagi 120 cm, jawabannya 1 gram per centimeter kubik. Ketemulah jawaban dari massa jenis dari kotak tersebut anak-anak. Anak-anak yang Ibu cintai, massa benda selalu dapat diperoleh dengan menggunakan timbangan. Adapun volume benda yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume. Nah, untuk menghitung bagaimana menghitung benda yang tidak beraturan, kita insya Allah ketemu pada pertemuan yang akan datang anak-anak. Dibaca ya materinya sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Harapan Ibu ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, tetap semangat. Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak. Jaga selalu kesehatan kalian, tetap menjaga prokes. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.